Seorang Ahok saja menyebut bila Jokowi dan Gibran ternyata individu-individu yang tidak bisa kerja. Kita memang rakyat jelata, tapi kita bukan orang-orang yang mudah ditipu, mudah diiming-imingi dengan uang. Ini dia info terkini Widya. Di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Kemarin tersebar video waktu Pak Ahok bicara di sebuah panggung, ditemani dua ibu-ibu dan nuansanya berwarna merah. Kayaknya sih itu di sebuah acara Imlek. Dan mau tahu apa yang disebut Pak Ahok? Yang paling menarik, Pak Ahok bilang di mana ada bukti Gibran bisa kerja, Pak Jokowi bisa kerja. Wah, ini kan sebuah pernyataan yang sangat keras. Dan kita tahu, Pak Ahok dulu adalah teman yang lumayan dekat sama Pak Jokowi. Beliau jadi wakil gubernur DKI tahun 2012 dan jadi gubernur DKI 2014 menggantikan Pak Jokowi yang menang Pilpres. Meski begitu, tahun 2017 Pak Ahok kena kasus penistaan agama sehingga mesti menjalani hukuman. Nah, usai keluar, Pak Ahok kemudian jadi komisaris di Pertamina. Di saat dia di penjara, terjadi perceraian. Namun sekarang Pak Ahok telah berkeluarga kembali. Pernyataan itu viral di mana-mana. Mau bagaimanapun, posisi Pak Jokowi dan Gibran terjepit. Orang-orang yang dulu dekat dengan Presiden malah identik dengan Pak Jokowi, malah berada di seberang. Ya, mereka tidak salah. Sebab langkah-langkah politik Pak Jokowi menodai demokrasi yang sudah terbangun baik. Serta sama-sama kita jaga. Jika yang sudah bicara Pak Ahok, masa kita nggak percaya? Beliau kan terbukti orang dekatnya Presiden dan pasti beliau tahu benar apakah Presiden dan anaknya benar-benar bisa kerja atau sama sekali tidak bisa. Melalui bisikan seorang teman, Pak Ahok pernah bercerita dalam hidupnya ada 3 orang yang memang pandai mencitrakan diri dengan baik. Mereka yakni Suni Tanuwijaya, seorang Ahoker, kemudian Veronica Tan, mantan istri Pak Ahok, dan nama terakhir adalah Joko Widodo, Presiden Indonesia. Mengkonfirmasi pernyataan Pak Ahok, sekarang kita bisa melihat kenyataannya. Masih dalam video yang sama, Ahok juga menyampaikan bila pindahnya ibu kota memang mandatnya Bung Karno. Hanya mestinya pindah ibu kota ke Kalimantan Tengah, bukan ke Kalimantan Timur. Bila pun ke Kalimantan Timur, tujuannya bukan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, melainkan di Balikpapan. Ahok menjelaskan mengapa di Balikpapan. Sebab Pertamina memiliki tanah yang sangat luas dan negara bisa menggunakan tanpa mengeluarkan biaya. Sementara bila ke Penajam Pasir Utara, tanah-tanah itu dikuasai siapa? Ya ampun, ternyata pelan tapi pasti banyak hal-hal kotor yang juga dilakukan Pak Jokowi. Yang pasti rakyat makin hari makin tahu, makin paham. Dan ternyata mereka tidak lagi mengenal kepala negara mereka. Presiden yang dulu sangat baik, peduli, memberi perhatian, kini malah berkomplot dengan orang-orang yang ternyata memiliki kepentingan untuk bisa merampas kekuasaan. Meski mereka orang dekat, akhirnya mereka menarik diri. Kita tahu ada Pak Andi Wijayanto, bekas gubernur Lemhanas. Lalu Pak Ahok sendiri, seorang komisaris Pertamina. Masih ada Abdi Sleng, komisaris PT Telkom. Juga ada Eko Sulistyo, komisaris PLN. Selain mereka, beberapa menteri disebut bakal melakukan hal yang sama. Namun mereka memang menahan diri, menunggu momentum yang tepat. Bisa jadi beberapa menteri yang disebut kayak Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi,
Pak Budi Karya Sumadi, serta menteri-menteri PDI Perjuangan bakal melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Profesor Mahfud. Apa yang sedang mereka tunggu? Mereka menanti momentum jelas Pilpres putaran kedua. Jika mereka mundur sekarang, putaran kedua diprediksi bakal dimenangkan dengan mudah bila menteri-menteri disebut mengundurkan diri. Makanya mereka ditahan untuk tetap berada di kabinet. Jangan dipikir mereka betah atau menikmati penghasilan yang besar. Mereka itu orang-orang yang berdedikasi, orang yang mampu punya integritas, yang tidak pernah bisa diatur oleh kepentingan. Artinya, keputusan mundur harus sesuai dengan strategi. Berperang tanpa memakai strategi bakal kalah konyol. Kabarnya sejak awal, para menteri sudah meminta izin Bu Mega segera berhenti, namun ditahan. Tanpa mengikuti strategi dan tidak memperhatikan momentum yang tepat, perjuangan mengalahkan kekuasaan tidak akan berhasil. Jadi, bagi para pendukung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud harus berpikir positif. Jangan mengira mereka orang yang hanya maunya sendiri. Apalagi mereka sedang membela Jokowi. Hilangkan prasangka buruk itu. Mereka itu sudah selesai dengan diri mereka dan tidak hanya demi materi lantas mempertahankan jabatan. Bagi mereka, materi itu hanya bonus. Para menteri itu memikirkan kepentingan yang lebih besar. Jika mundur sekarang di putaran kedua, justru lebih mudah pasangan Prabowo Gibran mempengaruhi rakyat. Kita tahu, meski masih ada Bu Risma, buktinya, bansos bisa diklaim sebagai kebaikan Jokowi. Padahal bansos itu kan duit rakyat juga, sehingga tidak bisa dimaknai sebagai pemberian atas belas kasih Jokowi. Narasi itu memang sengaja dibangun untuk makin menguatkan dukungan pada Prabowo Gibran. Jadi, seandainya masih ada orang di sekitar kita, tetangga, kerabat, ataupun saudara, bahkan keluarga memandang Jokowi seperti dulu, itu pandangan yang jelas keliru. Itu pandangan yang sangat keliru. Tidakkah kita melihat kalangan universitas saja sudah banyak menyampaikan bila kita sedang krisis kepemimpinan. Belum lagi putusan MK-MK, lalu putusan DKPP, jelas menandakan ada kesalahan atau upaya mengakangi konstitusi. Jika aturan hukum saja bisa mereka terabas seenaknya sendiri, lalu jika sudah berkuasa, akankah suara rakyat masih didengarkan? Apa yang disampaikan Pak Ahok harus makin menyemangati kita, penguasa, dengan berusaha menginjak-injak harkat martabat. Menganggap kita rakyat yang bodoh, yang mudah dibohongi, dan mereka enggan melepaskan kekuasaan dari genggaman mereka. Akankah ini kita biarkan? Sebab bagaimanapun, Prabowo Gibran bukan pemimpin yang layak, serta punya kemampuan kepemimpinan yang baik. Seorang Ahok saja menyebut bila Jokowi dan Gibran ternyata individu-individu yang tidak bisa kerja. Kita memang rakyat jelata, tapi kita bukan orang-orang yang mudah ditipu, mudah diiming-imingi dengan uang. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya